Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas LKPD Sejarah. Saya Nabila Audia Talita Prasetya, absen 23. Saya Audia Marasaneta, absen 6. Saya Nadia Zulfa Fauzia, absen 24. Saya Safura Gita Azhara, absen 28. Saya Vanessa Maharani, absen 33. Materi, masuknya dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Proses terjadinya interaksi India dengan Indonesia. Hubungan dengan India pada permulaan abad pertama atau kedua Masehi telah terdapat tanda-tanda hubungan Indonesia dengan India. Seperti dikemukakan oleh G. Chodes, orang India datang ke Asia Tenggara atau Indonesia untuk keperluan istana dan kaum bangsawan. Pada abad pertama Masehi, Kaisar Vespasianus melarang bangsa Romawi mengekspor emas. Orang India yang saat membutuhkan komoditas tersebut mengalihkan perhatian ke wilayah Asia Tenggara. Hubungan dan kedatangan India ke Indonesia didukung oleh pengetahuan angin muson dan perkembangan pelayaran perdagangan. Komoditas dagang dari Indonesia sangat laku di pasaran dunia, misalnya kayu cendana, rempah-rempah, dan emas. Kedatangan bangsa India banyak mempengaruhi perkembangan budaya Indonesia, yaitu masuknya pengaruh Hinduisme dan Buddhisme. Proses demikian berlangsung cukup lama, yaitu awal Masehi hingga abad 15 Masehi. Dalam pertemuan dengan budaya India, bangsa Indonesia bersifat selektif. Unsur budaya India diambil dalam upaya penyuburan atau memperkaya budaya Indonesia. Proses yang berlangsung lama tersebut memunculkan akulturasi budaya Indonesia dengan India. Kebudayaan Hindu dan Buddha, masyarakat di Nusantara sudah memiliki kebudayaan maju. Kebudayaan asli Nusantara telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang sebelumnya 1. Bidang keagamaan. Indonesia telah memiliki kepercayaan berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan tersebut memiliki 2 sifat, yaitu animisme, dinamisme. 2. Bidang sosial. Masuknya kebudayaan Hindu menjadikan masyarakat Indonesia mengenal kasta, yaitu A. Brahmana, kaum pendeta dan sarjana. B. Kesatria, para prajurit, pejabat, dan bangsawan. C. Waisya, para pedagang, petani, pemilik tanah, dan prajurit. D. Sudra, para rakyat jelata dan pekerja kasar. 3. Bidang politik. Dalam sistem ini, kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan wilayah yang luas. Kepala suku yang terbaik dan terkuat berhak atas kekuasaan kerajaan. Pemimpin ditentukan secara turun-menurun berdasarkan hak waris sesuai dengan peraturan hukum kasta. Sehingga lahir kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan kerajaan bercorak Hindu-Buddha. 4. Bidang pendidikan. Lembaga pendidikan seperti asrama merupakan salah satu bukti pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lembaga pendidikan tersebut mempelajari satu bidang saja, yaitu keagamaan. 5. Bidang sastra dan bahasa. Pengaruh Hindu-Buddha pada bahasa adalah dikenal dan digunakannya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa oleh masyarakat Indonesia. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, seni sastra sangat berkembang terutama pada zaman Kerajaan Kediri. Nomor 6. Bidang arsitektur. Bidang arsitektur pada zaman Megalitikum punden berundak menjadi salah satu peninggalan di bidang arsitektur. Bangunan tersebut kemudian berpadu dengan budaya India yang mengilhami pembuatan bangunan candi. Kondisi kehidupan setelah berkembangnya agama Hindu-Buddha. 1. Seni bangunan. Pengaruh Hindu-Buddha secara fisik paling jelas tampak pada bangunan candi, di mana candi merupakan bangunan yang paling banyak didirikan pada masa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Candi memiliki arti atau bentuk bangunan beragam, misalnya candi yang berfungsi sebagai tempat beribadah dan makam. Candi pemandian suci atau patirtan. Candi terdiri atas 3 bagian, yaitu kaki candi atau burloka dengan arti alam dunia fana, tubuh candi atau burwaloka yang memiliki arti alam pembersihan jiwa, dan puncak candi atau swarloka yang berarti alam jiwa suci. Namun, karena ciri akulturasi adalah dengan mempertahankan kekhasan budaya asalnya, maka terdapat perbedaan arsitektur yang cukup mencolok. Salah satunya, candi yang berada di kawasan Jawa. Kedua, kesusastraan. Dalam berkembangnya budaya, tulisan melahirkan karya-karya sastra, berupa kitab buah karya pada pujanggaan Nusantara. Kitab ini
memiliki kumpulan kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa. Kadang, di dalamnya juga terdapat mitos. Pengaruh akulturasi budaya ini paling jelas tampak pada upaya adaptasi yang dilakukan oleh sejumlah pujangga seperti Empu Kanwa, Empu Sedah, Empu Darmaja, dan Empu Panuluh. Mereka melakukan adaptasi terhadap epik Mahabharata dan Ramayana disesuaikan dengan kondisi pada masa itu. Ketiga, bahasa dan sastra. Pengaruh Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Indonesia kepada budaya tulis atau zaman sejarah. Budaya tulis itu menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa atau jenis tulisan yang digunakan di bagian selatan India. Dalam perkembangannya, huruf Pallava menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia, seperti huruf Kawi, Jawa, Kuno, Bali Kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Makassar. 4. Sistem pemerintahan. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia mengubah sistem pemerintahan yang ada di Nusantara. Awalnya sistem pemerintahan bercorak kesukuan dan kerakyatan menjadi monarki dengan hierarki tingkatan yang jelas. Contoh-contoh penerapan kehidupan dalam masyarakat Indonesia. 1. Bidang pemerintahan. Bidang ini menerangkan sistem pemerintahan berupa kerajaan. 2. Bidang agama. Datangnya agama Hindu dan Buddha mempengaruhi agama yang diyakini oleh masyarakat Indonesia yang mayoritasnya animisme dan dinamisme. 3. Bidang sastra dan bahasa. Kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia membawa dampak besar pada bahasa masyarakat Indonesia. 4. Bidang kesenian. Di bidang kesenian ini dapat dilihat bahwa Hindu-Buddha mempengaruhi model seni yang ada di Indonesia. Misal, pahat-pahatan, patung, relief, dan sebagainya. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, kesenian. Bagi Hindu dan Buddha, candi memiliki fungsi yang berbeda. Bagi candi bercorak Hindu berfungsi sebagai makam, sementara candi bercorak Buddha memiliki fungsi sebagai tempat pemujaan atau peribadatan. Contoh candi bercorak Hindu adalah Candi Prambanan dan candi bercorak Buddha adalah Candi Borobudur. Seni berkembang cukup maju karena profesi ini juga dibutuhkan di masyarakat. Pengaruh Hindu-Buddha kemudian diimbangi dengan berbagai peninggalan yang bercorak kebudayaan tersebut. Peninggalan yang berupa artefak maupun tekstual, baik yang utuh maupun tidak, telah meyakinkan bahwa pengaruh Hindu-Buddha pernah menancap sangat kuat di Indonesia. Yang kedua, aksara dan bahasa. Pada pengaruh aksara dan sastra, orang-orang Indonesia mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Tidak hanya mengenal, tetapi juga bisa membaca dan menulis. Itu membawa perkembangan dalam seni sastra. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Dalam perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia memiliki perhitungan kalender yang disebut kalender Saka. Perhitungan pada kalender Saka, 1 tahun Saka terdiri atas 365 hari. Pada sistem kalender dalam masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti upacara keagamaan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.